7. Warisannya di tim nasional menjadi kurang spesial. Pada akhirnya, yang paling berharga bagi pemain adalah warisan karirnya. Orang tidak hanya mengingat jumlah gol atau assist, tetapi juga bagaimana seorang pemain tampil di momen-momen besar. Jika Portugal terus gagal dan Bruno dianggap sebagai bagian dari masalah, maka warisan yang ditinggalkannya Jika melihat pertandingan secara lebih detail, menyalahkan satu pemain saja, apalagi seorang penyerang murni seperti Cristiano Ronaldo, memang terasa terlalu sederhana untuk menjelaskan masalah yang terjadi di tim Portugal. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana mungkin seorang striker berusia 41 tahun yang tugas utamanya berada di kotak penalti tiba-tiba dianggap sebagai penyebab utama buruknya aliran bola di lini tengah? Dalam sepak bola modern, seorang penyerang hidup dari suplai bola. Tugasnya adalah mencari ruang, membuka jalur serangan, menarik bek lawan, dan menyelesaikan peluang diciptakan oleh rekan-rekannya. Seorang striker tidak bisa terus-menerus turun mengatur tempo, merebut bola, membangun serangan, lalu sekaligus menjadi eksekutor. Itu adalah tugas lini tengah. Justru ketika Portugal bermain baik, kita hampir selalu melihat Ronaldo ikut bermain baik. Ketika distribusi bola lancar, ketika umpan-umpan mengalir dengan cepat, dan ketika kreativitas lini tengah berjalan, Ronaldo mendapatkan peluang. Namun, ketika lini tengah macet, Ronaldo pun ikut menghilang karena tidak mendapatkan servis yang cukup. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika Ronaldo terlihat meminta bola secara langsung kepada Bruno Fernandes. Dari bahasa tubuh dan komunikasi di lapangan, Ronaldo tampak meminta umpan karena dirinya berada dalam posisi yang sangat menjanjikan. Dalam situasi tersebut, banyak pengamat menilai bahwa opsi tercepat adalah mengirimkan bola kepadanya. Namun, yang terjadi justru berbeda. Bola tidak segera diarahkan ke Ronaldo. Permainan diputar kembali ke belakang dan ke tengah. Akibatnya, ruang yang sebelumnya terbuka langsung tertutup. Bek lawan yang sempat kehilangan posisi kembali mengawal Ronaldo dengan ketat. Peluang emas yang beberapa detik sebelumnya tersedia akhirnya menghilang begitu saja. Situasi serupa juga terlihat dalam beberapa transisi cepat. Saat Ronaldo sudah bergerak mencari ruang kosong di depan, pemain Portugal terkadang memilih menembak dari jarak jauh atau mengambil keputusan sendiri dibandingkan memberikan umpan kepada striker yang sudah menunggu di area berbahaya. Akibatnya, serangan berakhir tanpa ancaman nyata. Disinilah kritik terhadap Bernardo Silva dan Bruno Fernandes mulai muncul. Bukan karena mereka pemain buruk, keduanya justru termasuk gelandang terbaik generasi Portugal saat ini. Tetapi karena dalam beberapa momen, pengambilan keputusan mereka dinilai kurang efektif. Ada saat ketika umpan sederhana kepada Ronaldo mungkin menjadi pilihan terbaik, namun keputusan yang diambil justru memperlambat serangan atau mengarah ke opsi lain yang kurang menguntungkan. Karena itu, jika Portugal gagal mencetak gol atau kesulitan membangun serangan, maka analisisnya tidak bisa berhenti pada nama Ronaldo saja. Sepak bola adalah permainan kolektif. Ketika striker tidak mendapat suplai bola yang memadai, produktivitasnya hampir pasti menurun. Bahkan, penyerang terbaik dunia sekalipun akan kesulitan mencetak gol jika peluang yang datang sangat minim. Yang perlu dipahami adalah Ronaldo bukan lagi gelandang yang bisa mengendalikan ritme permainan dari tengah lapangan. Ia adalah finisher. Ia bergantung pada kreativitas pemain seperti Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Jika servis yang datang terlambat, salah arah, atau bahkan tidak datang sama sekali, maka dampaknya akan langsung terlihat pada statistik sang penyerang. Karena itu, perdebatan mengenai Portugal seharusnya tidak hanya fokus pada apakah Ronaldo bermain buruk, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah lini tengah Portugal sudah mampu memaksimalkan pergerakan Ronaldo? Sebab, dalam banyak kesempatan, masalah terbesar Portugal bukanlah keberadaan Ronaldo di depan, melainkan bagaimana bola bisa sampai ke Ronaldo pada waktu yang tepat. Ketika umpan datang terlambat, ruang menghilang. Ketika ruang menghilang, peluang pun ikut lenyap. Dan ketika peluang tidak tercipta, seorang striker akan selalu terlihat buruk, meskipun akar masalahnya mungkin berasal dari lini tengah yang gagal menjalankan tugasnya dengan efektif. Dan bahkan saat itu Cristiano Ronaldo meminta kepada Bruno Fernandes untuk memberikan bola ke tiang dekat kesukaannya. Ronaldo meminta Bruno untuk memberikan umpan lambung, tapi apa yang dilakukan oleh Bruno?
Dirinya malah memberikan passing jauh sekali ke atas seolah-olah disengaja. Hal yang paling parah dan menyakitkan, Ronaldo yang sudah kosong tidak diberikan bola. Bagaimana bisa ini disebut tim? Yang paling parah saat Bruno malah lebih banyak menyanyiakan peluang. Jadi pertanyaannya, siapa yang salah? Lalu apa konsekuensi yang akan diterima oleh Bruno jika terus seperti itu? 1. Kehilangan status sebagai pemain kunci Portugal. Saat ini, Bruno dikenal sebagai salah satu motor permainan Portugal. Namun, sepak bola adalah dunia yang kejam. Ketika sebuah turnamen besar berjalan buruk, publik sering melupakan prestasi sebelumnya dan hanya mengingat kegagalan terbaru. Akibatnya, reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun bisa rusak hanya dalam beberapa bulan. 2. Reputasinya sebagai playmaker elit mulai dipertanyakan. Selama bertahun-tahun, Bruno dikenal sebagai gelandang kreatif terbaik Portugal. Namun, sepak bola adalah dunia yang kejam. Ketika sebuah turnamen besar berjalan buruk, publik sering melupakan prestasi sebelumnya dan hanya mengingat kegagalan terbaru. Akibatnya, reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun bisa rusak hanya dalam beberapa bulan. 3. Dicatat sebagai bagian dari generasi yang gagal. Salah satu hal yang paling ditakuti pemain besar adalah dikenang sebagai bagian dari generasi yang gagal memenuhi potensinya. Portugal memiliki banyak bintang-bintang. Jika generasi ini gagal meraih prestasi besar, nama Bruno akan hampir pasti disebut karena ia merupakan salah satu pemain sentral tim. 4. Kehilangan kesempatan bermain bersama Ronaldo di momen terakhir karier. Cristiano Ronaldo sudah mendekati akhir. Jika Portugal gagal memaksimalkan tahun-tahun akhir Ronaldo, banyak penggemar akan terus mengingat bahwa generasi Bruno tidak mampu memberikan dukungan maksimal kepada salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola. Narasi semacam ini bisa terus melekat bahkan setelah bertahun-tahun. 5. Menjadi sasaran kritik legenda Portugal. Ketika hasil buruk datang, mantan pemain seperti Luis Figo, Pepe, atau tokoh-tokoh sepak bola Portugal lainnya bisa mulai memberikan kritik terbuka. Ketika kritik datang dari legenda sendiri, dampaknya terhadap citra pemain biasanya jauh lebih besar dibanding kritik media biasa. 6. Nilai kepemimpinannya menurun. Bruno sering dianggap sebagai salah satu calon pemimpin generasi Portugal pasca Ronaldo. Namun jika performa dan pengambilan keputusannya terus dipersoalkan, status tersebut bisa perlahan hilang. Portugal akan mulai mencari sosok baru yang dianggap lebih mampu memimpin generasi berikutnya. 7. Warisannya di tim nasional menjadi kurang spesial. Pada akhirnya, yang paling berharga bagi pemain adalah warisan karirnya. Orang tidak hanya mengingat jumlah gol atau assist, tetapi juga bagaimana seorang pemain tampil di momen-momen besar. Jika Portugal terus gagal dan Bruno dianggap sebagai bagian dari masalah, maka warisan yang ditinggalkannya bisa jauh lebih kecil dibanding potensi sebenarnya yang ia miliki. Itulah berbagai kerugian yang akan diterima oleh Bruno, dan karmanya ia kemungkinan besar akan dicadangkan oleh Martinez untuk pertandingan selanjutnya. Di penghujung cerita ini, Sobat Siar, kita bukan sedang melihat akhir. Kita sedang menyaksikan bab terakhir dari sebuah legenda yang tidak akan pernah tergantikan. Cristiano Ronaldo, nama yang sudah melampaui zaman, melampaui generasi, dan melampaui semua batas yang pernah dianggap mustahil. Dari awal yang penuh perjuangan, sampai puncak kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, dia selalu berdiri sebagai simbol kerja keras, ambisi, dan mental yang tidak pernah runtuh. Piala Dunia 2026 mungkin adalah panggung terakhirnya, dan disitulah dunia akan melihat apakah mimpi yang selama ini ditunggu akhirnya bisa menjadi kenyataan. Bukan hanya untuk Portugal, tapi untuk setiap hati yang pernah percaya bahwa seorang manusia bisa menulis takdirnya sendiri. Sobat Siar, di momen ini kita bersatu dalam satu harapan, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai saksi perjalanan seorang legenda yang sedang menulis akhir kisahnya dengan tangannya sendiri. Apapun hasilnya nanti, satu hal tidak akan pernah berubah. Ronaldo sudah menjadi GOAT di hati jutaan orang di seluruh dunia. Dan jika ini benar-benar panggung terakhirnya, maka biarkan dunia tahu bahwa kita ada di sini, berteriak bersama, memberi dukungan sampai detik terakhir. Untuk Cristiano Ronaldo, teruslah berjuang, teruslah bermimpi, dan teruslah menginspirasi. Karena selama masih ada napas pertandingan, harapan itu belum mati. Dan ketika momen itu datang, seluruh dunia akan berdiri dan berteriak bersama,
Siu! Gotta get through this, life is a nuisance, tie up some loose ends. I try to be human, find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist, we made it like this. So you can go pick the bad or the good, got a glass half wish. I know, it's easier to hide than just to lay low. Not everyone in life has got a hate.